Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Ayu Suryani Tias Putri, NIM E2018-2243. Di sini saya akan menerangkan sedikit, mengupas dan menyimpulkan dan memberi tanggapan tentang kebijakan ekonomi moneter dalam pandangan Islam. Sebelum kita kepada kebijakan ekonomi moneter dalam pandangan Islam, kita akan mengupas sedikit tentang kebijakan ekonomi moneter itu seperti apa. Jadi, kebijakan pemerintah dalam memperbaiki ekonomi dari jumlah uang yang beredar. Apabila jumlah uang yang beredar itu banyak, akan terjadi inflasi. Dan apabila jumlah uang yang beredar itu sedikit, maka terjadi deflasi. Tujuan kebijakan moneter sendiri untuk memperbaiki perekonomian masyarakat. Kebijakan moneter juga mempunyai arti mengatur mekanisme peredaran uang, jumlah uang yang beredar dengan tujuan supaya mekanisme berjalan dengan lancar. Dan mekanisme ini supaya berjalan dengan baik. Kebijakan moneter di sini bersifat dinamis. Maksudnya yaitu kebijakan pemerintah sebelum adanya investor asing akan berbeda dengan kebijakan yang setelah ada investor asing. Jadi sebelum dan setelah itu pasti berbeda. Dan kebijakan moneter ini selalu disesuaikan dengan jumlah kebutuhan suatu negara. Dalam menjalankan kebijakan tersebut dipengaruhi oleh 4 kebijakan. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Bila pertumbuhan ekonominya lemah, maka jumlah bunga turun. Dan peran pemerintah di sini yaitu membuka sektor real. Bila suku bunganya tinggi, maka perekonomiannya akan meningkat. Begitu. Yang kedua yaitu kesempatan kerja. Adanya pemerataan pendapatan agar tidak terjadi yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Yang ketiga yaitu kestabilan harga, di mana bila terlalu murah, uang yang beredar itu banyak, dan bila jumlah atau harga yang di pasaran itu terlalu mahal, berarti jumlah uang yang beredar ini akan sedikit. Jadi, fungsinya pemerintah di sini yaitu menstabilkan harga. Yang keempat yaitu keseimbangan neraca pembayaran. Ketika uang yang beredar itu sedikit, maka terjadinya alat pembayaran berkurang. Dan ketika uang yang beredar itu banyak, maka yang terjadi adalah alat pembayaran ini semakin banyak atau banyak sekali. Maka di sini peran pemerintah harus menyeimbangkan. Dan solusinya yaitu maka pemerintah memberi pinjaman dengan bunga yang rendah. Target yang harus dicapai supaya target itu berjalan. Yang pertama yaitu kesejahteraan ekonomi. Maksudnya yaitu supaya ekonomi berjalan dengan baik, maka daya beli masyarakat harus tinggi. Yang kedua yaitu keadilan sosial ekonomi, di mana keadilan sosial ekonomi ini sangat diperlukan. Dengan keadilan sosial ekonomi ini akan yang kaya supaya tidak terlalu banyak uang dan yang miskin akan tidak kesulitan dalam mencari uang. Yang ketiga yaitu kestabilan harga mata uang dan distribusi kekayaan. Yang keempat yaitu mobilitas dana tabungan. Yang selanjutnya yaitu mekanisme kebijakan moneter Islam. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter Islam yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan moneter yang ditempuh bank sentral dengan mempengaruhi aktivitas ekonomi dan keuangan sehingga mencapai tujuan akhir yang ditetapkan pemerintah. Jadi fungsinya yaitu untuk menjadikan perekonomian masyarakat ini stabil dan lebih baik. Dalam mempengaruhi aktivitas ekonomi ini, tujuan akhirnya yaitu untuk yang ditetapkan pemerintah untuk membangun perekonomian agar menjadi lebih baik. Ya, seperti itu. Terus, bagaimana cara Islam untuk mengukur kebijakan ekonomi moneter itu? Ya, yang dilakukan Umar adalah yang pertama yaitu melarang adanya monopoli. Yang kedua yaitu melarang pemalsuan uang. Dan yang ketiga yaitu melakukan perlindungan pada inflasi. Yang keempat, mencetak dirham sesuai kebutuhan Islam.
Jadi, tanggapan saya di sini yaitu bagaimana peran pemerintah dalam mengambil alih kebijakan ini. Jadi, pemerintah harus bersikap lebih baik lagi untuk memperbaiki perekonomian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.